Welcome to Mereka Bercerita by Potre. Ini adalah segmen di mana kamu bisa berbagi cerita sama kita. Apapun itu. Mau sedih, mau senang, mau cerita tentang kamu yang patah hati atau jatuh hati. Atau mungkin masalah yang sedang kamu hadapi. Siapa tahu, semuanya jadi terasa lebih ringan kalau itu dibagi. Di episode Mereka Bercerita kali ini ada gue Eris. Dan gue sudah ditemani dengan satu email dari salah satu pendengar Potre kita. Hai Potre, salam kenal. Gue Lia. Gue selalu menantikan episode dari Mereka Bercerita. Dan gue menyadari bahwa setiap orang memang punya ceritanya masing-masing. Di email ini gue mau menceritakan salah satu kisah dalam hidup gue. Gue adalah salah satu anak yang mengalami broken home. Orang tua gue cerai saat gue masih TK karena nyokap gue udah gak tahan dengan sikap bokap gue yang hampir setiap hari mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan sama nyokap gue. Iya, dia bahkan berani ngelakuin itu di depan gue, tanpa peduli gue bakal tumbuh seperti apa setelahnya. Gue dan nyokap berusaha melanjutkan hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, dan gue tumbuh tanpa figur seorang ayah atau laki-laki, karena nyokap gue memutuskan untuk membesarkan gue sendiri hingga saat ini. Gue selalu iri melihat teman gue berinteraksi dengan bokapnya. Bahkan ketika ambil rapor di sekolah, gue selalu memperhatikan ayah dari teman-teman gue. Dan entah kenapa, gue selalu melihat laki-laki yang berumur itu sangat atraktif. Gue mencoba beberapa kali untuk berpacaran dengan laki-laki yang usianya tidak jauh beda sama gue. Dan gue gak bahagia. Gue selalu merasa mereka kanak-kanakan. Hingga akhirnya gue memberanikan diri untuk mencoba Tinder, dan gue memilih beberapa laki-laki yang umurnya jauh di atas gue. Dan ternyata gayung bersambut. Ada salah satu laki-laki, gue sebut saja John, ternyata memilih gue juga. Di situ akhirnya kita chat hingga bertukar nama WhatsApp. Dia juga beberapa kali menelpon gue. Dan setelah 1 bulan kami berkomunikasi, John mengajak gue ketemu di salah satu restoran bintang 5 di Jakarta. Awalnya gue sempat khawatir, karena gue yakin banget John udah punya istri dan keluarga. Umurnya aja beda 30 tahunan sama gue. Tapi akhirnya gue terima ajakan dia. Di awal pertemuan itu, kita ngobrol banyak dari hati ke hati. Ternyata dia milih gue di Tinder karena dia ingat sama salah satu anak perempuannya yang sudah meninggal dan umurnya sama dengan gue. Dia bilang bahwa dia gak ada maksud untuk menjalin romansa sama gue, tapi dia mau gue bisa jadi teman dia ngobrol dan berdiskusi. Setelah pertemuan itu, tiba-tiba ada uang masuk di nomor rekening gue. Dan gue kaget banget dengan jumlahnya. Ternyata dari John. Seminggu sekali kita pasti ketemu untuk ngobrol berjam-jam. Dan setahun kemudian dia menawari gue untuk melanjutkan kuliah S2 di salah satu universitas ternama di UK. Dan gue ambil kesempatan itu. Kita masih rajin komunikasi. Dia juga gak pernah absen untuk kirim gue uang sekolah, hidup, tempat tinggal, dan juga kebutuhan gue yang lainnya. Dia ngajarin gue juga untuk berinvestasi. Pas gue kuliah, gue sama sekali gak diizinin untuk ambil kerja part-time karena memang sebenarnya ilegal. Dan dia mau gue fokus sekolah. Jadi uang hasil dari investasi itu bisa jadi tambahan uang jajan untuk gue. Karena gue paling anti untuk minta sama John. Prinsip gue, kalau dikasih ya terima, kalau gak dikasih ya gak minta. Setelah 2 tahun gue menempuh kuliah S2, gue lulus dengan gelar cum laude. John bangga banget dengan gue dan bilang akan menghubungi salah satu temannya yang memiliki perusahaan di UK, sehingga gue bisa melanjutkan hidup di sana. Gue setuju karena bisa menambah value gue ketika pulang ke Jakarta nanti. Jadi gue diterima di salah satu perusahaan besar di UK dengan posisi marketing manager dengan fasilitas yang sangat luar biasa. 2 bulan setelah gue kerja, nomor John gak bisa dihubungi. Dia gak punya Facebook dan Instagram account. Jadi gue juga gak punya opsi lain untuk menghubungi dia. Gue sedih sesedih-sedihnya, hingga berpikir mungkin istrinya tahu kemana uangnya pergi selama ini dan marah. Atau mungkin dia kena serangan jantung. Gue gak fokus di kantor.
Sampai gue minta izin untuk gak masuk ke supervisor gue karena alasan masalah keluarga. Dan ketika gue sedang istirahat di rumah, ada email masuk dari John. Isinya, "Lia, aku tahu kamu adalah perempuan yang pintar begitu melihat foto kamu pertama kali dari Tinder. Dan aku tahu, selain pintar, kamu juga kuat dan tangguh dari pertemuan pertama kita. Sungguh tidak sia-sia aku mendorongmu untuk kuliah S2. Lihat, kamu lulus dengan gelar cum laude. Bahkan diterima di perusahaan besar juga. Sekarang aku yakin bahwa kamu akan baik-baik saja tanpa aku. Jadi, lanjutkan hidupmu. Kejar mimpi-mimpimu. Bahagiakan ibumu tanpa aku. Karena masih banyak perempuan hebat sepertimu di luar sana yang butuh bantuanku agar bisa terbang tinggi. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi." Gue mencoba membalas email itu, dan hasilnya email itu tidak berhasil terkirim. Berulang-ulang gue kirim tetap gak bisa. Hingga akhirnya gue pasrah dan hanya bisa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah menyingkirkan lelaki jahat dari hidupku dan membiarkan aku untuk merasakan indahnya cinta selayaknya dari seorang ayah meski hanya sebentar. Sekian cerita dari gue dan thank you Potre. Thank you Leo untuk ceritanya. Menurut gue cerita ini menarik banget. Karena umumnya yang gue tahu sosok kayak John ini di luar sana tuh kebanyakan menjalin hubungan di luar hubungan resminya hanya untuk kepuasan fisik sementara. Tapi John yang lo temui ini hanya butuh sosok yang bisa diajak ngobrol dan diskusi. Gue harap dengan kepergian John gak merubah lo sebagai pribadi. Anggap aja dia sebagai bagian dari proses hidup lo dan menjadikan lo menjadi sosok pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia dari sebelumnya. Oke. Thank you banget Lia untuk ceritanya, dan buat teman-teman lainnya yang mau kirimin ceritanya juga boleh kirim aja langsung ke email kita di potre.podcast@gmail.com atau kirim via DM di Instagram kita potre.podcast. See you at the next episode. Bye bye.